Injil yang indah dari Tuhanku Yesus, hatiku dikuatkannya di dalam sengsaraku, itulah yang menghiburku, baik hatimu. Ya Tuhanku, Kau sobatku. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya yakin kita semuanya yang hadir di sini yang bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, kita boleh percaya dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan kerinduan kita akan semakin dibarui dan diperlengkapi. Dan firman Tuhan, saudara, untuk kita hari ini pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 tertulis dalam Injil Markus pasal 5 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Saudara, betapa indahnya ketika kita semuanya bersama-sama meyakini bahwasanya Tuhan memanggil kita di dalam hadiratnya. Dan bagaimana saudara kita mau lebih peka lagi untuk mendengar suara Tuhan dan mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, ada beberapa hal yang mau kita terima dan ini harus kita lakukan saudara dengan kepastian bahwa Tuhan bersama kita. Yang pertama saudara, kita diajak untuk mau bersaksi. Pulanglah ke rumahmu. Ini merupakan panggilan atau ajakan supaya menjadi saksi bahwa Tuhan sudah membaharui kehidupannya, mengubahkan kehidupan saudara kita. Dia sudah menjadi manusia yang hidup baru, yang sudah lepas dari kuasa jahat. Jangan katakan saudara, gak usahlah, gak bisa. Nanti gak ada orang yang percaya kepada saya. Saudara, tidak usah gentar dan takut untuk bersaksi. Sebab Tuhan Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata dalam kamu. Roh Tuhan memampukan kita untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan orang percaya. Untuk menyatakan kepada tiap orang betapa indahnya saudara perjumpaan kita bersama dengan Tuhan. Karena itu jangan simpan kebahagiaanmu. Jangan simpan saudara kelepasanmu dari roh-roh dunia dengan menampilkan wajah kamuflasemu yang seakan-akan hidupmu penuh dengan penderitaan, ya, yang keluar hanya kata-kata pahit dan sungut-sungut. Ya, jangan dustai dirimu sendiri saudara. Tuhan sudah memberikan kebaikan, keindahan. Tuhan berikan kita perintah supaya kita mau bersaksi. Bersaksilah bahwa kita sudah banyak sekali saudara menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Dan beritahukanlah, itu yang kedua saudara, segala yang baik, yang indah, kehidupan yang penuh dengan sukacita, bahwa Tuhan sudah membaharui kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus kembali lagi saudara ke daerah Dekapolis, dikatakan semakin banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan. Dan itu pasti terjadi karena kesaksian yang disampaikan oleh orang yang kerasukan itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini merupakan cara Tuhan agar semakin banyak orang-orang lain yang mau percaya kepada Tuhan. Artinya saudara, Tuhan bisa
memakai siapapun untuk memuliakan namanya. Beritahukan Tuhan yang sudah mengangkat derajat hidupmu. Dulunya kamu gak dipandang apa-apa sama keluarga besarmu. Tapi sesudah saudara hidup di dalam kehendak Tuhan, saudara menjadi seseorang yang bersinar, menjadi bintang yang menyinari kehidupan dalam keluargamu. Seseorang yang memancarkan terang Tuhan di tengah-tengah kehidupan lingkunganmu. Yang dulunya saudara biasa-biasa saja, tapi saudara diubahkan menjadi pribadi yang luar biasa. Beritahukan saudara kebahagiaan saudara. Beritahukan kebahagiaan hidup bersama dengan Tuhan. Beritahukan idemu, pemikiranmu, mimpimu yang bisa mempersatukan tiap-tiap orang, sehingga itu dapat memberikan kedamaian dan sukacita bagi orang-orang lain. Dan yang ketiga, saudara, beritahukan kepada tiap orang bahwa Tuhan mengasihani kita. Mercy, belas kasih Tuhan yang selalu mengasihi kita. Bagaimana kita mau terbuka merespon kasih Tuhan dengan kesetiaan dan ketekunan kita kepada panggilan Tuhan. Kita mau melakukan segala perintah Kristus dengan penyertaan kuasa Allah dan dengan pimpinan Roh-Nya. Dimanapun dan kapanpun kita mau masuk di dalam kehendak Tuhan, kita mau bersaksi dan katakan pada tiap orang, pertolongan kita ada dalam nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kami sukacita yang indah untuk dapat menyatakan, mempersaksikan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah semua mulut boleh mengaku bahwa pertolongan hanya dari Engkau saja, sehingga kami boleh Tuhan menyatakan hanya nama Tuhan yang senantiasa kami andalkan di dalam setiap kehidupan kami. Kasihani kami Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, dan biarlah damai sejahtera daripada-Mu hadir di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ampunkan kami dari segala pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Berita Injil yang indah dari Tuhanku Yesus, hatiku dikuatkannya di dalam sengsaraku. Itulah yang menghiburku, baik hatimu. Ya Tuhanku, Kau